Memasuki fase musim kemarau, 2.200 hektar sawah petani di Kecamatan Bungaraya alami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi ini langsung direspon oleh Bupati Siak. Guna mengurai akar masalah, Afni membuka ruang komunikasi antara petani, pihak tenaga teknis pengairan pekerjaan umum, pihak perusahaan yang berdampingan dengan lokasi sawah, BMKG Provinsi Riau, dan kelompok Gapoktan. Tahu bahwa sialnya bagi masyarakat adalah masyarakat ada di hilir, ada di bawah, perusahaan ada di atas, airnya ada di atas lagi. Betul nggak PU? PU-nya betul nggak? Ya, kalau saya mah hafal kita siap. Sumber utama ada di atas, SM. Udah gagal panen, udah ketahanan pangan kita, dan ke depan nggak bisa kayak gini. Saya minta solusi permanen. Terima kasih, saya lihat ada yang pakai baju BWS Sumatera 3 ya, Mas ya. Ada juga yang datang nih, alhamdulillah. Oh ya, terima kasih Ibu ya. Saya habis jumpa Pak Asdeknya nih, soalnya kemarin kita ada mengusulkan juga lewat ini. Jadi hari ini saya ingin jadi sejarah kita bersama, kita awalilah mimpi besar kita. Bapak dari BKM, saya tahu Bapak bukan pengambil kebijakan. Pasti pengambil kebijakannya, tidak tahu lah ada di mana, apa di Jakarta, apa di mana. Kalau bos-bos tuh mana ada di tempat kayak gini kan. Tapi sampaikan kepada pimpinannya, Pak, ini bupatinya mantan tenaga menteri kehutanan. Saya paham. Mimpi besar kami adalah kita harus punya waduk, Pak. Di kami nggak ada lagi lahannya, Pak. Saya tujuh poin aja. Lahannya di kami nggak ada lagi. Lahannya ada di tempat Bapak. Ada retak-retak, Bu. Hari ini pun, Bu, naik motor kita. Tak cukup motor, jalan kaki pun saya siap. Pasti ada sumber di atas sana, Bu. Nggak mungkin nggak ada. Nggak ada air, petani kami memang kepeki-peki. Informasi dari Bapak Camat, penghulu kami untuk mesin sampai sekarang belum ada informasi. Kami minta kepada Bapak Bupati dengan Ibu Bupati dengan Pak Dewan supaya kami minta penggalian dari daerah Tasik ke Busai untuk ditujukan ke Langsar Permai daerah Kisundua, Pak. Jadi mengenai air tadi, Bu, sebenarnya dari tahun 82 saya di sini. Jadi yang sangat ekstrim mungkin tahun ini, Bu, musim panas ini. Jadi mengenai pompa yang dari Sulawesi itu sebenarnya kalau udah musim panas terlalu kuat, Bu, dan panjang, jadi air laut itu payau, Bu. Jadi untuk dialirkan ke sawah itu resiko, Bu. Resiko, jadi tanaman padi itu nggak efektif, Bu. Jadi mentek, jadi penyakit juga timbulnya, Bu. Pada kondisi musim kemarau, petani membutuhkan air untuk persawahan dan perusahaan membutuhkan air untuk menjaga kelembapan gambut. Meski demikian, Bupati Siak Afni berharap perusahaan terbuka dan tidak menguasai sepihak akses air, dapat berbagi air dengan masyarakat mayoritas petani sebagai daerah lumbung padi Siak dan menjaga ketahanan pangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Siak bersama tim teknis turun langsung meninjau lokasi kanal yang berada di kawasan PT BKM. Apa yang dibangun BW? Dulu kenapa dibendung, Mbak? Bapaknya kering. Saya tuh heran ya, mengapa harus ada kanal sekunder ketika saya mau nengok kanalnya mereka dong. Masuknya RAPP atau pemasoknya Arara? Arara, Bu. Pemasoknya Arara. Iya, Bu. Ini sebetulnya setelah 2015 ya, seingat saya. Saya mau tahu nanti, saya minta kopi pembukaan kanalnya. Bukan mobil yang bapak-bapak bawa ke sini, harusnya idealnya bapak berbisnis, bapak harus siap jalan. Bawa mobilnya masuk ke dalam. Atau manfaatkan kanal yang ada, tapi kan membangun kanal yang ada kan repot, Bu. Itu kanalnya air ya. Minta izin berarti ke kita gitu. Nanti kita kasih jalan gitu kan, supaya lebih murah. Ini simple ini. Sebetulnya kita nggak mau merepotkan dunia usaha, Pak. Tapi kalau
kalau ini kan saya datang ke sini sengaja, saya mau tahu. Jadi mohon maaf nih, kalau alasannya bapak-bapak tadi demi menjaga kubah gambut, demi menjaga fungsi lindung gambut, demi menjaga tidak ada karhutlah, mohon maaf kalau lihat kayak gini mas, saya rasa sih bapak-bapak bohong sama saya. Ya pada akhirnya kan dari hasil lapangan kita bisa lihat kalau alasannya adalah untuk tidak terjadi karhutlah di kawasan gambut kan cuma 0,4. Kalau ini dapat dipastikan bukan untuk karhutlah, tapi untuk melangsir kayu mereka bikin kanal baru di sebelah jalur air primer. Ya kita kan bilangnya harusnya kan nggak kayak gitu. Saya batas waktu saya itu kan kewenangan kehutanan kan tidak ada di bupati. Saya sadar diri lah bahwa tidak ada kewenangan di bupati. Tapi kan persoalannya ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi isu nasional, ya ini ketahanan pangan. Buat apa Siak diminta untuk menjadi sentra pertanian kalau air kita ternyata dikuasai sepihak oleh HTI? Makanya saya minta tadi yang kanal yang primer yang bikin kita kecewa itu kan sudahlah tidak untuk mereka membuka kanal baru di sebelah aliran primer. Yang bikin kita tambah kesel lagi itu mereka juga tutup yang aliran primernya. Alasannya untuk jalan lewat. Nah kalau jalan lewat ya jalan aja gitu loh, buat jembatan. Bawahnya jangan pakai tutup macam-macam. Mereka tutup pakai macam-macam. Maka saya bilang batas waktu yang kanal primer itu jangan ditutup. Itu kan dari Allah, dari negara, dari SF Suaka Marga Satwa, dari Tasik Betung memang dialirkan dan disiapkan untuk petani-petani kita yang ada di Bunga Raya Sabaau. Kalau yang sekarang air yang di Bunga Raya Sabaau kan berasal dari Allah, itu dari hujan, dari pompanisasi kita bayar solar, orang yang dari Allah ditahan airnya, ya saya marah. Belum tentu juga, karena dibuka pun kan butuh dorongan ya, tidak hanya dia bisa berharap dari kontur yang dari tinggi ke bawah kan. Karena kan ada juga yang saya lihat tadi di beberapa titik daerah yang aliran yang kering-kering itu sudah terjadi pendangkalan. Nah ini nih masyarakat nih pantang nengok tempat kering, ditanam sawit tadi, ditanam pisang, ditanam apa, harusnya itu jangan, biarkan bersiap-siap aliran air kalau airnya datang. Nah, nanti itu PR kedua, berarti yang pendangkalan kita gali. Lalu perlu ada dorongan untuk air itu sampai ke petani kita. Intinya air yang dari Allah, air yang dari Suaka Marga Satwa dan Tasik Betung itu catchment area, air yang disiapkan untuk catchment area yang memang untuk aliran pertanian, jangan ada yang menghalangi. Tim Liputan mengabarkan.